Berbeda dengan candi-candi lain di sekitarnya yang memiliki bilik ataupun ruangan dalam candi. Karena pada Candi Barong ini dibangun tanpa ada bilik di dalamnya, meskipun bangunan tengah candi berungga. Pada keempat sisi candi ini pun mempunyai relung yang di atasnya terdapat hiasan kala. Hiasan ini tidak seperti pada umumnya yang tampak garang dan menyeramkan. Karena pada Candi Barong ini hiasan kalanya terlihat agak tersenyum, dengan menggambarkan kepala singa lengkap dengan rahang bawah. Ornamen unik lainnya pada Candi Barong ini adalah relief Gana dan bersayap Sanka. Gana bersayap Sanka merupakan simbolisasi lain dari Dewa Wisnu. Di depan candi yang pertama, kita bisa melihat adanya sebuah pintu gerbang. Pintu ini merupakan pintu utama menuju ke halaman 1. Sebenarnya di halaman 1 ini, di keberadaan dari Candi 1 dan Candi 2, itu sebenarnya masih ada pagar keliling yang membatasi halaman 1 dari kedua candi ini. Tetapi sayangnya sampai sekarang keberadaan pagar keliling ini sudah tidak kita temui lagi. Candi merupakan bangunan suci dan dianggap sebagai tempat bersemayam para dewa. Untuk itulah di dalam candi terdapat arca-arca yang merupakan perwujudan dari dewa dan memiliki arti yang sangat penting. Sehingga keberadaan candi memang tak lepas dari makna yang terkandung di dalamnya. Begitu pula pada Candi Barong yang mempunyai makna dan spiritualitas. Candi Barong dapat diketahui berlatar agama Hindu karena adanya temuan arca pada candi ini yang diidentifikasikan sebagai Dewi Sri. Seperti diketahui bahwa Dewi Sri dipercaya sebagai Dewi Kesuburan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat daerah pada Candi Barong ini merupakan daerah yang kurang subur. Keberadaan Candi Barong merupakan wujud permohonan dan menjadikan inspirasi serta semangat masyarakatnya pada saat itu yang hidup di daerah tandus dan lingkungan perbukitan kapur. Untuk itulah masyarakat di sekitar Candi Barong pada waktu itu memilih Dewa Wisnu dan Dewa Sri sebagai dewa yang dipuja. Karena Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara dan penyelamat dunia. Sementara untuk Dewi Sri dianggap sebagai Dewi Kesuburan. Tak heran pada candi ini ditemukan sebuah arca Wisnu yang sedang duduk dalam sikap Paryan Kansana dengan sikap tangan yang Faramudra, yaitu suatu sikap dengan tangan memberi anugerah. Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam mempunyai ciri-ciri memegang cakra yang melambangkan roda pemutar waktu atau dunia. Arca Dewi Sri sebagai lambang kesuburan juga tampak dengan membawa untaian padi, sehingga tak heran jika Dewi Sri ini pun disebut masyarakat sebagai Dewi Padi. Melalui arca Dewa Wisnu dan Dewi Sri tersebut diharapkan mendatangkan berkah kesuburan, sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Mas, di foto Mas Igir ya, itu ya, kemudian konstruksi ini konstruksi ini di zoom ya. Itu, ya.
Halo. Ya. Iya Pak, ini Candi Barong ini Ya. keistimewaannya apa Pak? Salah satu keistimewaannya itu penamaan. Tentang penamaan. Iya, tentang penamaannya. Kenapa Candi Barong ini kok disebut sebagai Candi Barong? Padahal kalau biasanya candi-candi itu kan disebutkan itu berdasarkan nama yang ada di prasasti. Ya. Kemudian nama administrasi di wilayah candi itu berada. Ya, lokasi gitu ya, Pak, ya. Nah, di Candi Barong ini ada relief berupa kala kalau istilahnya itu ya. Istilah berupa kala, tetapi wajah kala yang bentuknya seperti barongan, ya, seperti barongan itu, sehingga oleh masyarakat disebut sebagai Candi Barong, mengambil dari hiasan atau ornamen kala yang ada di candi. Di dalam catatan Belanda, yaitu yang ditulis di dalam ROD tahun 15, candi ini itu disebut dengan nama Candi Sari Sorogeduk. Oh begitu. Iya, tapi Candi Sari Sorogeduk itu sebenarnya ada dusun Sorogeduk tapi jauh di atas, di sebelah selatan sana. Jadi itu, ya. bukan di wilayah sini ya. Sekitar itu. Candi Barong Ya. ini ya Pak ya. Itu disebut ya. Itu. Nah, kemudian keistimewaan kedua itu adalah tata cara dalam menyusun candi ini. Ya, candi ini itu kan berdiri di atas Bukit Kapur, Mbak. Ya. Sehingga memerlukan metode khusus karena sebuah bukit itu biasanya bawahnya itu lebar, semakin ke atas semakin sempit. Padahal candi ini itu membutuhkan areal yang luas, sehingga caranya adalah dengan metode cut and fill. Bukit yang melancip tadi yang sempit itu dipotong, kemudian hasil potongannya itu diurukkan. Ya, diurukkan di sebelahnya sehingga kita memperoleh sebuah space atau area yang sangat luas ya. Kemudian yang menarik berikutnya, selain dengan metode cut and fill, candi ini tidak mempunyai pondasi, Mbak. Candi ini itu berdiri langsung di atas padas alam. Iya, jadi bukit berarti asli ini ya Pak? Asli ya, bagian bawahnya. Kapur itu ya? Iya, kapur itu asli, bukit kapurnya itu. Kemudian dipahat dan di beberapa titik itu dibuat seperti parit gitu. Oh begitu. Ya. Nah, fungsi parit itu adalah untuk mengikat konstruksi batu yang membentuk candinya. Itu ya. Nah, di dalam pengikatan itu ada sebuah ruangan ya di bawah itu ya, di bawah dari bangunan candi ini ya, itu ada yang namanya wadah peripih. Oh begitu. Ya itu besar itu ukurannya 9 kali 9. Wadah peripih itu berfungsi itu sebenarnya ada simbolisasi untuk memberi nilai kemuliaan dari candi ini. Ya, itu di dalam wadah peripih itu terdiri dari 9 lubang. Suatu simbol adanya makrokosmos dan mikrokosmos. Ya, jadi dunia ini dibagi dalam skala makro itu dunia keseluruhan, kemudian mikro adalah dunia yang sekarang kita alami. Ya, itu ada 9. Yang di tengah itu adalah merupakan mikrokosmos. Kemudian 8 lubang yang ada di sekelilingnya itu merupakan simbol dari dewa penjaga mata angin. Jadi ada 8 penjuru mata angin yang dijaga olehnya. Kemudian itu ditempatkan di bawah bangunan candi ini. Nah, Candi Barong ini ya itu fungsinya tadi adalah memberi kemuliaan, memberi arwah, memberi jiwa lah ya kepada bangunan ini kan. Karena candi ini adalah sekali lagi candi ini adalah pemujaan untuk seorang dewa. Keistimewaan berikutnya yang keberapa ya Mbak Yaldi ya? Yang keempat ya. Ini tentang kaitannya dengan latar belakang keagamaannya Mbak. Ya. Biasanya ini kan candi Hindu, tetapi ini istimewanya. Candi-candi yang ada di sekitar atau di kawasan Prambanan, karena Candi Barong itu kan berada di Kecamatan Prambanan ya. Itu biasanya itu candi untuk pemujaan Dewa Siwa. Tapi khusus untuk Candi Barong itu
difungsikan untuk pemujaan Dewa Wisnu, Mbak. Nah, ini candi yang utama ini adalah untuk memuja Dewa Wisnu. Nah, sementara di sampingnya ya, itu adalah untuk memuja saktinya. Sakti itu istrinya lah, gitu, katakanlah gitu ya. Pasangan. Ya, pasangannya dari Dewa Wisnu yaitu Dewi Sri. Kedua simbol ini yang dipuja ini kalau kita interpretasikan itu sesuai dengan fungsi dari bangunan ini yang kita hubungkan dengan kondisi geografisnya. Geografisnya di wilayah ini. Iya, di wilayah ini tandus sekali karena berada di tanahnya bukit. berkapur, Iya, berkapur. gitu ya, sehingga agak sulit lah untuk bercocok tanam, mencari panca-panca. Tetapi masyarakat pada saat itu, kalau kita lihat sekarang ini kondisinya di lingkungan sampai sekarang, itu berupa sawah-sawah. Berarti bertani? Iya, berarti Iya. bertani. Tetapi karena di Bukit Kapur, sehingga cara bertaninya itu kan tidak bisa maksimal. Nah, itulah harapannya dengan memuja Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dunia, Ya. dan istrinya, pasangannya, itu nanti akan terjadi kesuburan di wilayah ini.